Alhamdulillah. Kenal dengan saudara Muhammad Iqbal? Kenal sekali Pak. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Berarti cuma ya Pak. Berarti yang kedua. Yang mulia, saya Kolonel Purnawiran Sukamaras. Tempat saya lahir di Kediri ya Pak. Betul. Agamanya Islam. Ya. Pekerjaan pensiunan atau purnawirawan ya. Ya. Tempat tinggal Jalan Kiara Sari Raya nomor 6 Marga Sari. Iya. Buah Batu, Kota Bandung. Hari ini sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Kenal dengan saudara Pak Nasir. Kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Jumpa dulu namanya Indonesia. Silakan Pak, diri Pak. Pak Klani ya. Seperti ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi Sebagai saksi akan memberikan akan memberikan keterangan yang benar keterangan yang benar dan tidak lain tidak lain daripada yang sebenarnya. yang sebenarnya. Ya, ini penasihat hukum. Siap. Oh, satu persatu. Gimana? Satu persatu atau sekali dua aja sekali? Sekali dua aja yang mulia. Ah iya. Dua ya. Iya sekali dua aja karena berbeda juga. Ya Pak. Ya. Bapak tadi sudah sebagai saksi Pak ya. Sekarang saya sebagai saksi, nanti silakan dijawab pertanyaan yang diajukan oleh penasihat hukum. Silakan. Ya, atas izin yang mulia, kami akan menggali informasi dari saksi Adecat yang sudah kita hadirkan. Kami akan tanya satu demi satu dulu. Pertama kepada Pak Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Dr. Aklani. Bisa Bapak terangkan di dalam persidangan ini mengenai hubungan antara Bapak dengan Pak Kiflan, bukan mungkin, yang kejadian di Filipina. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang mulia, dapat saya sampaikan bahwa saya pernah menggantikan Jenderal Kiflan di Filipina sebagai komandan kontingen Garuda 13, yaitu bertugas untuk menjaga perdamaian dan mendamaikan antara MNLF dengan pemerintah Filipina. Yang pada saat itu MNLF dipimpin oleh Nur Miswari dan Presiden Fidel Ramos. Kalau Pak Kiflan adalah komandan kontingen yang kedua dari 5 kontingen pada saat itu, saya adalah yang ketiga. Jadi saya melaksanakan apa yang telah dibuat oleh Pak Kiflan. Pada saat periodenya Pak Kiflan adalah periode perdamaian antara Nur Miswari dengan Fidel Ramos. Artinya Nur Miswari pada saat itu yang dianggap sebagai rebellion, sebagai seorang pemberontak, dibuat sedemikian rupa oleh Pak Kiflan untuk mau berdamai dengan pemerintah Filipina. Dan itu yang saya ketahui, sehingga pada saatnya saya hanya tinggal menjalankan hasil dari perdamaian itu sendiri. Jadi kalau Pak Kiflan menciptakan perdamaiannya, saya hanya menjaga perdamaian itu pada saat itu. Nah, ini bagi saya suatu hal yang luar biasa Pak, karena adatnya orang Moro itu agak sedikit berbeda
mempunyai karakteristik sendiri yang hampir mirip dengan karakteristik orang-orang di Indonesia, seperti halnya di Sulawesi, bahkan di Palembang, Pak. Nah, ini yang saya salut pada saat itu. Kok bisa seorang Kiflan membuat situasinya sehingga mereka mau berdamai. Sedangkan pada saat saya periode 1 tahun saya di sana menjaga itu sendiri, saya juga ada kesulitan dengan masalah-masalah sosial yang ada di sana. Namun untungnya juga karena saya juga kebetulan Muslim dan jadi dekat juga Nur Miswari karena kedekatan Nur Miswari dengan Pak Kiflan pada saat itu. Dan Pak Nur Miswari sendiri itu selalu memuji-muji keberhasilan Pak Kiflan, karena sampai diangkat saudara oleh Pak Kiflan, saking dekatnya mereka pada saat itu. Yang saya tinggal hanya melanjutkan hubungan kedekatan antara Nur Miswari dengan komandan kontingen. Dan itu banyak juga misalnya disampaikan oleh para pengawal, karena kami di sana juga diberikan pengawalan dari marinir Filipina, dan mereka bercerita banyak. Kalau saya tinggal menjaga Pak antara secara protokoler dengan Nur Miswari dan Fidel Ramos, tapi kalau Kiflan itu masih belusuan ke lapangan, jadi dia harus pergi ke pasukan-pasukan yang lain dan sebagainya. Nah, ini diceritakan oleh para anggota pengawal itu sendiri. Nah, terus sedangkan kalau saya sudah mulai tidak masuk ke hutan, Pak, tidak masuk ke apa. Tapi kalau Pak Kiflan masih ke Pulau Basilan, ke Pulau Sulu dan ke Holo dan sebagainya. Saya kira itu Pak, itu suatu prestasi yang luar biasa di Filipina, dan ini merupakan salah satu juga cikal bakal dari kedekatan dia waktu membebaskan Sandra. Tahun 2016 Pak Kiflan menelpon saya dan bilang, nih, ayo kita ke Mindanao. Saya bilang, ada apa, Kif? Ayo kita bebaskan Sandra itu. Kita masa sebagai bangsa Indonesia tidak bisa berbuat, dan mari kita sekarang mengembalikan sedikit apa yang telah diberikan negara kepada kita untuk membebaskan Sandra itu. Saya tanya pada saat itu tanggung jawabnya bagaimana? Siapa yang memerintahkan, nanti siapa yang ini, kalau ada apa-apa siap bagaimana? Dia bilang nggak ada, kita tanggung jawab sendiri. Saya bilang, kamu aja lah berangkat. Ini dari dulu Pak, jadi idealisme dia itu masih setinggi itu. Pada saat sudah pensiun pun demikian. Jadi 2016 itu kira-kira sudah 11 tahun kami pensiun. Yang tentu kondisi fisik dan kondisi mental dan kondisi ekonomi mungkin sudah sangat tidak pantas. Jadi memang Pak Kiflan ini menurut saya adalah satu perwira yang baik, yang masih punya idealisme. Nah, oleh sebab itulah dia mau berangkat sendiri di sana dengan bekal kedekatannya dengan Nur Miswari. Walaupun yang menyandra itu bukan kelompok MNLF, tapi kelompok MILF yang dari aku saya. Nah, ini saya pikir luar biasa orang ini, dan itu pun masih minta pulsa sama saya, Pak. Jadi kalau begitu kau tolong pulsa saya saja. Loh, kok bagaimana? Tapi itulah yang kejadian, Pak. Walaupun dia di Filipina sana, di Pulau Sulu, itu untuk dia nelpon saya itu minta pulsa dulu kepada saya. Jadi saya pikir ini orang
bagaimana? Saya tidak masuk di akal saya. Hanya untuk sekedar apa itu menjaga eksistensi negara, dia berani membebaskan ini. Tapi dalam perjalanannya dia apa saja kegiatannya, sesekali kalau dia bisa nelpon, dan nelpon saya memberitahu, saya sekarang sama Nur Misbari, saya ini dan sebagainya. Sampai saya bilang salam, karena saya dekat juga Pak dengan Nur Misbari. Nah ini hal-hal yang seperti ini Pak, itu kalau tidak salah lama dia kerjakan sampai 3 tahun. Dan bahkan ada 2 kali dia membebaskan Sakra itu. Ini yang tidak pernah juga disebut oleh pemerintah kita. Karena kalau tidak diam, tidak iklan, tidak bebas. Dan itu prosesnya kan panjang karena itu si penyandera itu untung ada kedekatan dengan pihak Nur Misbari. Kalau tidak nggak bisa Pak itu. Nah, jadi saya pikir ini salah satu apa ya yang perlu dihargai kepada dia. Dan juga masalah yang lain sehingga dapat saya simpulkan di sini Pak, bahwa Pak Kiflan itu bagi saya adalah sejak mulai kami kenal di Taruna Akabri Magelang itu orang yang apa ideal dan kemudian orang yang yakin dengan apa yang ada di dalam dirinya sebagai doktrin. Jadi kalau misalnya disiplin itu seperti itu ya harus begitu. Kalau ajarannya begitu ya harus begitu. Saya pikir ini sementara yang bisa dapat saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Ya, jadi selanjutnya tadi saksi mengatakan bahwa beliau waktu di Filipina membuat kedamaian. Ya, kami ini kan orang sipil, tapi perlu dalam persidangan kami tanya. Kalau boleh tahu Bapak dulu dokternya dokter apa? Saya dokter ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Jadi ini ada terkait juga dengan saksi itu dengan kami undang di sini karena yang tadi yang dikatakan itu adalah suatu format atau karakter daripada terdakwa Pak Kiflan Zain. Tadi hanya saja Bapak belum menjelasin lebih dalam mengenai bagaimana waktu di Taruna sampai mungkin beliau ke Papua sampai ke Timur-Timur, nanti mungkin bisa ditambahkan dalam pertanyaan kami. Nah, apakah dalam seorang TNI apalagi yang sudah dikatakan pernah dikirimkan ke luar negeri bisa secara tiba-tiba berubah setelah jadi sipil ingin memiliki senjata api yang seperti ada di hadapan saksi? Kedua, apakah ada seorang TNI yang sudah seperti yang dikatakan tadi, kalau sudah jadi orang sipil akan ingin membunuh seniornya, yang dimana dalam berita kita tahu ada Pak Wiranto, ada Pak Lutfi Binsar Panjaitan, itu kan seniornya, ada mungkin juniornya atau Pak Goris Mere ataupun Pak Budi Gunawan dan lain-lain. Nah ini sesuai dengan keilmuan dan pengetahuannya dan pengalamannya dan hubungannya dengan Pak Kiflan ataupun dengan TNI bisa disampaikan dalam persidangan. Dipersilakan saksi. Yang mulia, dari pertanyaan itu dapat kami jelaskan bahwa sebetulnya secara teoritis bahwa seorang perwira terutama itu dia tidak mungkin akan melanggar sumpah prajurit dan sumpah perwira yang pernah diucapkan. Sama dengan halnya saya. Kalau mengenai senjata Pak, saya sudah bosan juga megang senjata ini. Jadi artinya sampai saya pensiun saya tidak punya senjata. Artinya saya sendiri sebagai pribadi tidak pernah ingin memiliki senjata itu. Karena saya yang pertama, tapi sama juga dengan prinsipnya Kiflan yang dulu. Saya pernah tanya sama dia, Kif, kamu ada senjata nggak? Dia bilang nggak punya. Dan saya yakin Pak, ini bahwa apa yang disampaikannya itu
adalah benar, karena sejak saya mengenal dia, makanya saya dekat. Saya sebetulnya hubungannya yang mulia dengan Kiflan ini seperti saudara. Jadi tidak ada apa batas di antara kami. Suka-suka kami kalau mau telepon tengah malam bisa, mau ngomong apa aja bisa. Jadi saya yakin apa yang dikatakannya juga pasti benar. Artinya tidak seperti saya juga. Saya tidak punya. Saya kalau mau punya ini di daerah operasi itu mulia. Itu dulu banyak kita dapat senjata. Di daerah operasi Kalimantan Barat, di daerah operasi Timur, dan juga saya 2 kali di daerah apa itu sengketa internasional. 1 kali di Kamboja, 1 kali di Filipina. Di Filipina itu yang mulia kalau mau bawa senjata itu mudah sekali. Dan senjata itu banyak, mau macam apa saja. Tetapi saya yakin, sampai saya pernah tanya dia mau berangkat ke Filipina itu kita membawa senjata nggak? Dia bilang enggak. Lalu bagaimana kalau ada apa-apa? Ya tawakal kepada Allah. Saya bilang tawakal kepada Allah itu ada syariatnya. Ya itu doa saja begitu dia. Jadi kembali kepada ini, saya tidak yakin memang dia punya senjata. Dan kemudian yang kedua, kami sama-sama punya pondok di Gunung Pancal yang kadang-kadang pernah juga bermalam. Kalau dia sering dan tinggal di situ malah. Saya tidak, hanya sesekali saya bermalam. Itu memang kadang-kadang berpikir ini aman apa tidak. Kalau terjadi ada apa-apa, saya mau melawan pakai apa? Pakai parang ini saja. Artinya saya sendiri tidak punya senjata. Kalau saya mau punya senjata, saya juga pernah jadi Direktur Jenderal Sarana Pertahanan. Artinya direktur yang selalu membeli senjata. Kalau kita membeli senjata itu yang mulia, itu biasanya dari apa suppliernya itu kadang-kadang memberikan hadiah senjata. Tapi saya sendiri saya tidak pernah terima dan saya kembalikan ke dinas. Nah ini jadi menurut saya tidak percaya dia punya senjata. Kemudian sejak saya kenal dia ini di Taruna itu, kami sama-sama di masjid, jadi sering ke masjid, sholat. Dan dia memang aktif orangnya, suka mengurusi urusan-urusan Taruna dalam hal pembinaan mental, pertama agama. Jadi dia juga suka jadi khotib. Dia juga suka memberikan ceramah-ceramah pendek apabila penceramah tidak hadir. Jadi memang orangnya aktif, sehingga dia juga dipercaya oleh lembaga pada saat itu sebagai seorang wadan dikor. Jadi di dalam kehidupan Kor Taruna itu ada semacam komando juga. Nah, dia wakil komandan divisi, itu yang paling tinggi di Akabri Umum Darat Magelang. Dan kemudian dia juga anggota Dewan Musyawarah. Ini juga tidak sebegitu banyak orang Taruna yang dipilih dia. Dia juga bisa berhubungan, karena kami pernah juga bicara bahwa kebetulan kami sama dulu ternyata. Saya dari PII, dia juga pengurus PII di Medan. Nah akhirnya kan dari kegiatan aktivis pada saat sebelum kita masuk, itu masih membawa kami untuk aktif di kehidupan organisasi Taruna dan selanjutnya. Nah jadi saya tidak yakin itu semua dia lakukan. Ya saya pikir dia juga tidak mungkin membohongi saya, karena hubungan kami begitu dekat dan saya percaya sama dia. Artinya di kehidupan Taruna pun dia banyak mendapat penghargaan dari lembaga Akabri Darat itu. Dia mendapat
mendapatkan penghargaan bintang fisik dan bintang mental itu hanya 3 orang dari hampir 1000. Kemudian dia lulus juga, termasuk yang Big 4 dan Big 10. Jadi saya pikir hal ini tidak mungkin dicapai tanpa idealisme dan tidak mungkin dicapai kalau tanpa keteguhan hati. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau nanya? Enggak ada. Cukup yang mulia, sementara yang mulia. Terima kasih. Saudara saksi, saudara tadi menyebutkan bahwa ada hubungan kedekatan dan kedekatan saudara ya, kemudian juga sama-sama di Taruna ya. Terkait dengan tugas saudara menggantikan tugasnya Pak Kiflan pada poin ke Filipina untuk komando yang kelima, saudara ya. Ketiga. Mana untuk tugas ke sana itu tugas secara umum atau intelijen? Oh, kalau itu umum. Umum. Kemudian khusus untuk di tentara sendiri ataupun pada diri saksi, melekat tidak pada diri masing-masing itu fungsi intelijennya? Fungsi intelijen itu ada pada setiap insan Tentara. Jadi di dalam setiap insan militer itu dia dibekali intelijen, dia dibekali juga operasional, dia dibekali juga bagaimana mengurus anak buah. Jadi dia ada juga bekal dalam dirinya itu sebagai guru, dan di sisi lain dia sebagai komandan. Jadi itu mestinya jiwa-jiwa itu melekat sehingga pada saatnya dia bisa menggunakan seluruh kemampuan itu yang sudah diberikan dan dibekali sebelumnya kepada setiap insan perwira pertama. Terhadap fungsi intelijen tersebut, apakah bisa digunakan masih aktif maupun setelah purna? Kalau intelijen sebagai ilmu itu pasti melekat, apa saja kegiatannya pasti dengan apa itu intelijen itu sendiri. Intelijen itu dapat diartikan juga sebagai informasi, dapat diartikan juga sebagai apa bahan untuk membuat suatu keputusan. Baik, terhadap kegiatan intelijen tersebut, menurut saksi, apabila dia sudah purnawirawan ataupun sebelum purnawirawan, setiap kegiatan intelijennya dapatkah dijelaskan kepada keluarganya apa adanya? Ini saya katakan tadi Pak, kalau intelijen sebagai ilmu dan sebagai terapan itu bisa saja. Artinya begini, intelijen yang seperti tadi saya mau berangkat ke sini, saya tanya dulu sama supir, berapa jam ke sana? Dia katakan menurut WIS Pak 1 jam. Oke, kita berangkat jam 8 /4. Biasanya ketemu Bapak tadi kan jam 9 /4. Nah itu kira-kira seperti itu. Itu kan salah satu terapan dari intelijen Pak. Artinya bagaimana kita memprediksi sesuatu. Sama juga dengan ya itu terapan lah. Jadi apa saja bisa diceritakan kepada istri, kecuali misalnya waktu saya mau berangkat ke Timur, yaitu kondisi intelijen yang ada dalam buku ya tidak saya ceritakan kepada istri. Saya kira begitu Pak. Jadi ada saatnya untuk cerita apa adanya sama keluarga termasuk istri, ada juga pada saatnya untuk tidak cerita apa adanya kepada keluarga ataupun istri. Betul, itu rahasia utara ya. Ya. Cukup yang mulia. Tapi tahun berapa waktu di Filipina? Yang jadi komandan kontingen? Saya tahun 96 sampai 97 yang Terdakwa tahun berapa?
tahun 95-96. 95-96 ya. Memang itu bukan resmi dari negara ya. Oh iya, itu terbuka, jadi tugas resmi yang terbuka. Iya, maksudnya kan RT diminta oleh PBB. Tidak, bukan PBB, dia OIC. Jadi apa itu Organization Islamic Conference, apa namanya? Konferensi Islam. Islam yang meminta Indonesia untuk Ya, mengirimkan maksudnya ke sana untuk perdamaian. perdamaian. Selama bergaul dengan Pak Rifan di kedinasan pernah satu kesatuan. Secara ini tidak pernah. Kami pernah sama-sama di Magelang itu saja di Perwira ya, atau Taruna. waktu perwira juga. Perwira. Karena sampai dia mendapatkan istrinya itu di sana, saya yang ikut membantu mengurusnya. Intelijen. Sampai kan selama penugasan yang tadi kan di Filipina itu berapa lama Pak? Setahun, Pak. Setahun. Terus untuk yang Pak Iwan setelah pensiun ditugaskan oleh negara untuk menyelesaikan negara itu selama berapa lama? 2016 atau berapa? Oh, sehingga saya sampai yang terakhir itu sekitar 2018 ya Pak. Ini berhasil ya membebaskan sandera ya? Iya, Pak. Berhasil ya? Kalau berhasil begitu ya, apakah ada penghargaan khusus dari pemerintah atau dari Panglima? Saya pertanyakan sama dia, Pak. Jadi kau apa yang kau dapat? Ya nggak ada. Anu aja, insya Allah Tuhan yang menentukan. Jadi seperti tugas biasa cuma ditaruh di sana gitu ya. Iya, sampai saya bilang waktu itu, Pak, kau kok terlalu apa itu? Terlalu sami mungkin. Sampai begitu, Pak. Jadi memang saya tidak pernah mendengar ada penghargaan yang dipanggil oleh pemerintah. Tapi saya tidak tahu kalau yang selanjutnya. Ya. Masalah keuangan gimana? Artinya Pak di sana itu apa sampai bisa bawa pulang apa uang sana itu? Waktu kalau operasi yang komandan kontingen, ya kami dibayar, Pak, dibayar dalam arti kata ada uang saku, ada uang itu ya. Tapi kalau yang anu itu waktu pembebasan sandera, dia malah minta pulsa hampir setiap periode dia asal dia turun dari hutan, dia telepon saya kirim pulsa. Jadi saya bilang ini apanya kalau mikir? Tapi ya saya kirim juga kalau mau. Jadi itu sendirian ya atau dengan pasukan ya? Sendiri Pak dia, makanya saya bilang itu kamu kalau ada apa-apa itu yang mengurus kamu siapa? Ya ada pasukan di bawah pasukan. Tidak. Tutup ya? Untuk ditanggapi benar katanya Pak, benar? Terima kasih Yang Mulia. Oh, dokternya? Ya, silakan. Ya, karena kedekatan ya apa saudaraku Aklani, terima kasih atas informasi ini. Karena semuanya waktu saya bertugas ya apakah waktu masih di Papua di mana segala macam, memang ya kebiasaan saya. Jadi kalau gitu dengan ada informasi ini, apakah yakin sementara ini bahwa saya itu ada sikap saya ya seperti ini orang radikal, orang ekstrim. Kalau saya mau ikhlas ya ikhlas, diberi belakangan ya memang kalau dapat uang mungkin nggak dengar ya. Jadi pertanyaan saya mungkin lah pendapatnya sebagai sahabat, sebagai saudara ya, apakah penilaian saya ini sebagai orang radikal ya, orang mau bunuh, orang yang ekstrim? Nah, saya nggak tahu lah, saya serahkan aja ya, karena sebagai sahabat saya mesti cerita ya bagaimana kira-kira yang saya pernah lakukan ini ya sebagai sahabat lah. Saya sudah sampaikan tadi bahwa saya tidak ada itu sedikit pun merasa bahwa Saudara Kiflan ini radikal. Jadi kami dari kehidupan kami sejak Taruna sampai hari ini itu
masalah agama itu kami biasa berdiskusi. Bagaimana lalu menerapkan, bagaimana mengembangkan, bagaimana membina dan sebagainya. Baik itu di kesatuan, baik itu di masyarakat. Sampai sekarang saya juga mengurusi masjid yang beliau maaf. Jadi artinya tidak bisa dikatakan radikal karena saya tahu dia. Jadi waktu dia di Papua pun itu kalau dia ada kesempatan ke Jakarta dia mesti mencari saya. Jadi artinya lalu kami bicara dan sebagainya. Dan kemudian kalau memang kehidupan core itu memang di kehidupan kami dulu. Ini junior saya 2 tahun. Ada meeting anak 8 kami masuk jadi taruna, dia tingkat 3. Itu terus terang aja yang mulai di sana itu terlalu keras pendidikannya, tidak seperti yang sekarang. Itu orang-orang kita tempelin kita ini. Karena ada rasa sakit hati juga. Tapi memang aneh yang mulai itu tidak pernah ada rasa dendam. Nah ini juga silakan nanti ditanya sama junior. Saya dulu paling kejam juga waktu jadi senior ataupun waktu jadi pelatih. Tapi sesudah aktif biasa saya malah lebih dekat dia kenal Bang Agani begini gitu dan sebagainya, cerita dulu. Nah dengan demikian saya tidak yakin dia juga punya pemikiran ekstrim mau membunuh orang. Karena dia orang ideal yang ingin mempertahankan eksistensi keidealismean dia. Saya dari dulu dia banyak saya dengar juga keberhasilan dia. Waktu di Papua itu dia pernah mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Itu yang tidak umum bagi orang mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Karena operasinya di daerah Papua. Dan waktu membebaskan Sandra yang orang Malaysia itu kita dengar juga. Dan itu kan heboh di antara para perwira, khususnya di 71 sampai dengan di tim 74, 75, karena adik kelas kita itu yang bersama-sama yang melihat. Jadi saya pikir tidak mungkin dia mau mencederai reputasinya itu. Di tim-tim juga dia kalau mendapat KPLB, kenaikan pangkat luar biasa. Itu yang susah diraih oleh orang lain. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Begitu. Terima kasih. Cukup ya. Benarannya gimana Pak? Benar ya? Terima kasih. Keterangannya benar semua. Keterangan benar semuanya. Silakan Pak. Ada apa dulu? Benar ya? Terima kasih. Mohon izin saksi ya. Pada saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ini, sempat tidak terdakwa ini mengkomunikasi dengan saksi terkait masalah pencapresan Prabowo maupun kecurangan-kecurangan pilpres? Saya pikir kebetulan saya juga waktu itu mendukung Prabowo. Kami sangat dekat dengan Prabowo. Artinya tahun 98 pun ya saya dengan Kiflan itu sama-sama memikirkan bagaimana kondisi pada saat itu. Jadi masih sering bersama Prabowo. Dan pada saat terakhir kami masih tetap berpikir bahwa Prabowo itu menang karena kami dari pihak Prabowo. Jadi masih ada diskusi-diskusi bagaimana misalnya harus ke Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Itu secara normatif kita harus cari jalan untuk bagaimana. Saya kira itu yang ada, kami tetap masih berhubungan ya. Maksud saya antara Pak terdakwa dengan saksi sempat tidak
tidak bicara baik langsung ataupun by phone tentang adanya kecurangan pilpres. Oh iya. Ada nggak sempat komunikasi? Ini ada kecurangan di mana? Tidak ada sempat ngobrol. Oh, tidak spesifik seperti membicarakan kecurangan itu. Tapi kalau pembicaraan kecurangan itu di kalangan kami itu iya. Jadi artinya merasa dicurangi itu ada. Seperti itu. Terus kemudian ada nggak pendapat dari Pak terdakwa ini, Pak Kiflan ini, solusinya untuk mengatasi kecurangan tersebut apa aja? Ada nggak dijelaskan? Oh, tidak ada spesifik secara disampaikan harus seperti apa. Tetap seperti normatif. Jadi kan ada tata laksananya seperti misalnya harus mengajukan itu ke Mahkamah Konstitusi dan sebagainya, ke Mahkamah Agung dan sebagainya. Kira-kira begitu. Tidak menyebutkan misalnya di situ ada ketua Bitcoin ya, Winanto kalau nggak salah. Ada menyebut beliau? Menyebut Pak Wiranto? Bukan, Pak Winanto Bitcoinnya. Oh iya Winanto. Sempat menyinggung-nyinggung yang bersangkutan Pak Kiflan? Tidak ada. Tidak menyinggung itu. Jadi hanya menyampaikan secara normatif aja. Ya, jadi seperti apa tuh diskusi umum. Karena kami memang selalu ada pertemuan-pertemuan yang tidak resmi begitu membicarakan. Bapak sudah menerima. Saya gitu. Ya. Sekarang Pak. Ya. Sekarang Pak Susun ya, kita panggil saksi ya Pak. Silakan ya Pak. Ini Pak. Nah. Kita panggil saksi Pak ya, nanti diterangkan apa yang silakan Pak. Ya, atas izin yang mulia kami akan menanyakan kepada saksi. Pertama, apakah saksi pernah menjadi saksi dalam pra-peradilan di PN Jakarta Selatan berkaitan dengan penetapan status tersangka daripada terdakwa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Namun sebelum saya menjawab, mohon ada pernyataan saya sedikit. Ini penting karena menyangkut masalah moral kita semua. Yang mulia, kenapa saya hadir di sini? Karena seingat saya pada waktu itu sekitar tanggal 5 bulan Mei tahun 2020, waktu ada persidangan di sini, saya sebagai pengunjung, agendanya waktu itu adalah pembelaan atau perlawanan dari tim hukum terhadap keputusan yang menolak tentang penghentian perkara. Nah, kebetulan saya hadir sebagai pengunjung biasa. Kemudian begitu selesai acara pokok, yang mulia mengetuk Anda selesai, di belakang sana, di belakang ruangan ini, saya langsung berdiri, izin kepada yang mulia bahwa saya mewakili para pemohon untuk berbicara. Para hadirin, di luar dugaan saya nggak menyangka, nggak mengira yang mulia begitu respon terhadap saya. Saya dipanggil dan diperintahkan untuk maju ke depan sini. Mohon maaf, yang mulia, perasaan saya waktu itu hanya ada 3 macam. Bahwa yang mulia adalah orang yang berjiwa besar, arif, dan bijak. Ini saya tidak mengatakan karena jarang terjadi dan bisa saja hakim ketua tidak menerima apa yang saya sampaikan.
sekali lagi saya izin mengingatkan, terima kasih dan penghargaan saya kepada Yang Mulia, dan mudah-mudahan di bawah koordinator Yang Mulia, para teman-teman sahabat-sahabat kita semua akan menyelesaikan persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Saya pokoknya Yang Mulia adalah hakim ketua yang bukan hakim ketua biasa, tetapi yang memiliki jiwa besar, arif dan bijak. Terima kasih, Ibu ya. Kami lanjutkan. Saya tadi katakan bahwa pada tanggal itu saya banyak. Jadi pada pra-peradilan itu saya tidak aktif ikut. Tetapi dari apa yang saya monitor, sekali lagi apa yang jadi tanya ke Bapak. Ya, pada waktu itu saksi kan hadir sebagai saksi, kami undang pada waktu itu memberikan keterangan dalam sidang pra-peradilan. Nah, itu aja. Kami menanyakan apakah saksi masih ingat pada waktu itu memang ikut sebagai saksi dalam pra-peradilan tersebut? Ya, saya sekali lagi waktu itu tidak dilibatkan sebagai saksi pra-peradilan ya, karena saya memang belum terlibat. Hanya saksi lupa bahwa saksi memberikan keterangan depan hakim pada waktu itu. Iya, saya lupa. Lupa, tidak ingat. Tidak ingat. Oh, tidak ingat pada pra-peradilan itu saksi jadi saksi ya? Tidak ingat. Tidak ingat. Tidak ingat. Oke. Pada pra-peradilan tersebut, untuk saksi ketahuin, polisi menghadirkan bukti. Ya, dalam bukti itu ada namanya saksi Dias Sekarningrum. Ya, bahwa saksi tersebut adalah dari money changer. Ternyata dalam persidangan ini saksi Dias Sekarningrum itu nggak pernah ada dalam persidangan ini, diganti dengan saksi siapa namanya? Legita. Jadi karena saksi lupa, saya mengingatkan bahwa dalam sidang pra-peradilan tersebut termohon polisi menyatakan bahwa sudah dilakukan BAP semuanya, padahal orangnya tidak pernah hadir di sini. Tapi lupa ya pra-peradilan itu. Ya, jadi begini. Nggak lupa apa tidak? Lupa. Ya sudah kalau lupa ya, tapi pada itu hadir, kami undang sebagai saksi. Ya, Nah, karena jadi waktu itu saya ingat, karena saya juga sebagai saksi peringat, jadi dilarang untuk ikut masuk sehingga saya menunggu di luar. ya, jadi karena saksi lupa, jadi yang lain aja kami tanya. Kapan saksi tahu bahwa Pak Kiflan Zain ini dinyatakan sebagai akan melakukan makar? Ya, 2122 itu kan di TV pada bulan 5 ada dan bulan 6 semua ada. Apakah saksi mengikuti TV dan media pada waktu itu bahwa Pak Kiflan akan melakukan itu? Kalau tanggal persisnya saya tidak ingat, tetapi kalau cerita atau peristiwa itu seperti apa yang dikatakan di media atau di TV, saya ingat betul. Makanya begitu mendengar, ya mohon maaf, saya sebagai purnawirawan juga Hadap ke hakim yang juga kebetulan 2 tahun adik lifting dari beliau, yang saya ini digembleng, diasuh langsung oleh kakak 2 angkatan, sangat-sangat heran. Kok bisanya dituduh seperti itu? Tapi kita juga tidak gegabah. Hanya sekali lagi keheranan ini tidak cukup kita pikirkan, tetapi langsung kita tidak lanjut. Saya menghubungi beberapa teman, apa benar itu ceritanya? Saya sebagai adik liting 2 tahun yang digembleng sejak dibentuk awal sampai selama 2 tahun lah, itu rasanya kok janggal. Kalau tadi sudah diungkapkan atau dijelaskan oleh senior kami, Bapak Aklani Masa, memang begitu adanya. Saya bisa mengatakan tidak masuk akal gimana. Yang mulia, mohon diketahui, di kehidupan akademi militer di Magelang tidak semudah dan tidak seenak apa yang kita lihat dari luar. Begitu disiplin, ketat dan luar biasa pengawasan penilaian. Yang mulia,
Beliau adalah senior saya. Jabatan waktu itu yang dijabat adalah Panglima Divisi Taruna. Ini luar biasa. Maksudnya divisi itu di samping mengkoordinir yang umum, jadi tingkat 1 namanya akabri umum, ada darat, laut, udara, dan polisi, juga darat mulai tingkat 2 sampai tingkat 3 di sana. Bayangkan, jabatan itu cukup berat. Di samping beliau juga harus menata diri sendiri untuk dinilai atasan bisa baik, tapi juga menilai adik-adiknya yang umum dengan yang khusus darat tadi. Jadi fasilitas juga berbeda. Beliau terpilih dan ini kebetulan sekali. Senior saya Pak Aklani Masa dengan itu sudah nggak ada. Kita tanya siapapun nggak ada yang terkenal. Karena apa? Kredibilitasnya. Jadi intinya fasilitas di ruang makan saja mesti berbeda. Beliau akan duduk di atas kita di meja biasa. Saya tidak menambahkan yang tadi. Makanya tadi yang disinggung itu sampai ini. Kok tega-teganya ya atau bisanya gitu. Tetapi namanya di dunia, saya sendiri juga tidak menutup mata. Tujuan yang jelek itu kadang-kadang hanya 5 perkara saja yang memulai. Bohong, fitnah, benci, iri, atau tidak suka. Udah, kalau diawali dari situ sudah apapun jadi. Saya khawatir 5 unsur itu yang membawa masalah seperti ini. Jadi kesimpulannya saya sebagai adik, di samping juga merasa janggal cerita itu, kami menghubungi teman-teman dekat. Dan pada kelanjutannya, begitu ada perintah dari ketua kepada saya, Pak Sugeng bisa jadi saksi keringat, langsung saya sampaikan kepada teman-teman. Yang saya ulangi tadi, kita ini mendapatkan hakim ketua yang sangat bijak, sangat arif, dan sangat besar jiwa. Tolong, ayo, apa yang bisa berbuat? Yang mulia, waktu yang ada di saya hanya 7 hari, karena persidangan selalu hari Jumat. Jadi setelah yang mulia menyampaikan saya, sore itu saya membuat perencanaan. Besoknya langsung kita laksanakan. Mulai terdekat, terjauh, sampai terluas di seluruh Indonesia. Akhirnya kami dapat, ini mohon maaf, saya serahkan kepada yang mulia nama-nama. Siap ya, Mas? Ya. Pak, ini nanti jatuh aja dalam pembelaan. Nanti silakan ke penyidikannya. Ya, nanti. Mungkin beliau ingin menunjukkan yang mulia, dibuka aja dulu bahwa ada 6.000 tentara yang iya, pledoi ya, memperlihatkan kepada yang mulia. Ada 60.000 dari bintang 4 sampai seluruhnya memberikan dukungan yang mulia. Iya. Dukungannya ya, Pak ya. Iya. Siapa sih yang ngidupin musik itu? Ngidupin musik? Ustaz selaku. Oh, itu tarik orang kita biar. Nanti silakan dalam pembelaan ya. Ada ke Ya, Jadi untuk memperjelas secara singkat bisa kami laporkan seperti ini. Dari kawan-kawan yang kita sampaikan itu pun saya himbau, marilah kita mendukung secara objektif, jangan mengada-ada, jangan juga istilahnya membuat hal yang tidak benar, tapi yang objektif saja. Berpikir positif untuk kebaikan semua.
Intinya secara singkat demikian. Jadi dari jumlah pendukung itu waktu itu 3.332, terdiri dari 534 jenderal. Dari 534 itu ada 5 orang